Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, perlu diketahui apa sih itu penyakit kolera. Nah, penyakit kolera itu adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang biasanya ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Penyakit ini menyebabkan diare parah yang dapat mengakibatkan dehidrasi hebat dan bahkan kematian jika tidak segera ditangani. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai riwayat alamiah dari penyakit kolera. Yang pertama yaitu mengenai penyebab, di mana kolera ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae yang biasanya menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu cara penularan. Penyakit ini menyebar di lingkungan dengan sanitasi buruk, seringkali melalui air yang terkontaminasi oleh feses. Kemudian masa inkubasi. Nah, setelah tertular, gejala bisa muncul dalam hitungan jam hingga 5 hari. Biasanya 2 sampai 3 hari. Nah, selanjutnya yaitu gejala awal. Gejala awal bisa berupa mual, diare ringan, ataupun tidak bergejala sama sekali. Adapun gejala lanjutannya yaitu jika berkembang, pasien bisa mengalami diare berair parah, sering disebut dengan diare air beras, dan juga muntah yang menyebabkan kehilangan cairan tubuh secara cepat. Kemudian dapat bahaya utama. Nah, dehidrasi berat dan kehilangan elektrolit yang bisa menyebabkan shock, kegagalan organ, dan juga kematian jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Kemudian terdapat pengobatan. Nah, penanganan utama adalah rehidrasi dengan cairan oral atau oralit dan juga infus untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Antibiotik bisa diberikan untuk memperpendek durasi penyakit dari kolera itu sendiri. Yang terakhir yaitu pencegahan, di mana akses ke air bersih, sanitasi yang baik, dan juga kebersihan makanan adalah langkah pencegahan utama selain vaksin kolera yang tersedia dari berbagai tempat. Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Mekanisme penularan kolera terutama melalui yang pertama, kontaminasi air minum. Sumber utama penularan kolera adalah air yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae. Air yang tidak bersih, terutama di daerah dengan sanitasi yang buruk, dapat menjadi sarana penularan. Yang kedua yaitu makanan yang terkontaminasi. Makanan yang dicuci atau disiapkan dengan air yang terkontaminasi atau makanan yang disentuh oleh orang yang terinfeksi tanpa kebersihan yang baik juga dapat menyebabkan penularan. Dan yang ketiga, kontak dengan feses yang terinfeksi. Bakteri kolera terdapat dalam feses orang yang terinfeksi. Jika feses ini mencemari sumber air atau makanan, bakteri dapat menyebar ke orang lain. Yang keempat, penularan melalui tangan. Penularan juga bisa terjadi melalui tangan yang kotor setelah kontak dengan permukaan atau objek yang terkontaminasi oleh bakteri kolera. Misalnya, setelah menggunakan toilet tanpa mencuci dengan benar. Baik, adapun kelompok berisiko yang terkena penyakit kolera yaitu orang yang tinggal di daerah padat penduduk tanpa sanitasi yang memadai, orang yang mengonsumsi makanan laut mentah atau setengah matang, terutama kerang, orang yang dengan golongan darah O, orang dengan keasaman lambung rendah, orang yang dengan kondisi medis kronis seperti penyakit jantung dan ginjal, orang yang dengan koinfeksi HIV, bayi dan balita yang tidak disusui, wanita hamil, pelancong yang tidak dapat mematuhi tindakan pencegahan makanan dan minuman, pelancong yang tidak memiliki akses ke perawatan medis yang tepat. Nah, kolera ini merupakan penyakit kemiskinan yang menyerang orang-orang dengan akses yang tidak memadai terhadap air bersih dan sanitasi dasar. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan dan pengendalian kolera sesuai dengan 5 level prevention. Yang pertama yaitu health promotion, dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan serta sanitasi, termasuk mencuci tangan dengan sabun, penggunaan limbah yang tepat, serta akses air bersih. Kemudian yang kedua yaitu specific protection, dilakukan melalui pemberian vaksin kolera pada populasi yang berisiko tinggi di wilayah endemik ataupun saat terjadi wabah. Yang ketiga yaitu early diagnosis and prompt treatment, dengan pelatihan tenaga medis dalam mendeteksi dan menangani kasus kolera sejak dini agar tidak terjadi penyebaran lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu
Disability limitation dilakukan dengan penanganan segera pada pasien yang terinfeksi agar tidak terjadi dehidrasi berat untuk mencegah terjadinya komplikasi yang serius. Kemudian yang kelima yaitu rehabilitation, melalui pemberian edukasi kepada pasien yang telah sembuh untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungannya agar tidak terjadi reinfeksi. Dengan penerapan 5 level ini diharapkan dapat mengurangi insiden kolera serta dampak buruknya bagi masyarakat. Kolera masih menjadi ancaman kesehatan di Indonesia, terutama di daerah dengan akses air bersih dan sanitasi yang terbatas. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia dapat mengambil langkah proaktif dengan mengadopsi pendekatan yang telah terbukti efektif di negara lain, yaitu penguatan sistem kesehatan dan keterlibatan komunitas. Untuk mengatasi masalah ini, program Bersih Sehat Pengendalian Kolera untuk Indonesia hadir dengan fokus pada penguatan sistem kesehatan, keterlibatan komunitas, dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah penyebaran kolera secara efektif. Program ini menargetkan wilayah rawan kolera seperti daerah pesisir, pedesaan, dan perkotaan padat penduduk yang minim akses air bersih. Masyarakat berpenghasilan rendah dan juga tenaga kesehatan lokal menjadi sasaran utama dengan fokus pada edukasi, pencegahan, dan vaksinasi. Bukan sembarangan program Bersih Sehat Pengendalian Kolera untuk Indonesia memiliki keunggulan dalam penguatan sistem kesehatan. Petugas kesehatan dilatih khusus untuk menangani kolera dengan cepat dan tepat menggunakan teknologi untuk mempermudah pelacakan kasus, distribusi vaksin, dan juga pelaporan. Keterlibatan pemimpin lokal dan relawan juga dilakukan untuk memberikan edukasi mengenai sanitasi dan perilaku hidup sehat, serta memfasilitasi akses vaksinasi kolera. Program ini juga tentunya membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan pelaksanaan program yang efektif dan berkelanjutan. Program berjalan dengan cara pemberian edukasi, sosialisasi, distribusi vaksin, dan peningkatan infrastruktur sanitasi. Program Bersih Sehat Pengendalian Kolera untuk Indonesia berkomitmen untuk menekan penyebaran kolera melalui pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif. Dengan menggabungkan edukasi, vaksinasi, dan peningkatan infrastruktur, program ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih bersih serta bebas dari ancaman kolera. Bersama cegah kolera untuk Indonesia sehat dan bersih.